Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kanting-kanting Bipos dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Pandu Wahyu Pamukas di BKB Podcast episode ke-7. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema yang mungkin nggak kalah menarik dari pembahasan sebelumnya. Gimana? Penasaran kan? Ya, sekarang saya akan membahas tentang fotografi. Nah, sekarang di depan saya ini sudah ada narasumber yang sangat luar biasa, fotografer andalan dari BC Jambi ya. Langsung saja mungkin kita kenalan, ada Bang Ardian Juliananda. Halo Pandu. Halo Bang, Halo, gimana? ganti-ganti. Apa kabar Bang? Abang, baik. Sehat? Alhamdulillah. Mungkin Bang Ardian bisa langsung memperkenalkan diri aja Bang ke kanti-kanti Bipos di sana ya. Oke, nama saya Ardian Juliananda, biasa dipanggil Ian. Saya dari Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi. Nah Bang, seperti yang kita ketahui kan kalau seksi penyuluhan dan layanan informasi ini salah satu tugasnya itu melakukan dokumentasi kegiatan kepabeanan dan cukai dan juga kegiatan kantor nih Bang. Nah kalau misalkan kita bicara tentang dokumentasi kan pasti erat kaitannya sama fotografi nih Bang. Nah sebelum kita mungkin lebih jauh, kita mungkin bisa bahas yang paling luarnya dulu nih Bang. Sebenarnya apa sih definisi atau pengertian dari fotografi itu sendiri? Baik, kalau yang dari aku pahami, fotografi itu lebih ke ini cahaya ya, lebih ke teknik menangkap cahaya. Kenapa? Karena fotos itu kan artinya cahaya. Jadi memang fotografi itu ada karena ada cahaya. Contohnya ketika dua foto kita ambil, satu di ruangan gelap dan satu di ruangan yang terbuka, tentu yang di ruangan terbuka kan menghasilkan sebuah gambar, sedangkan yang di ruang gelap hanya hitam saja gitu. Jadi emang cahaya di sini emang paling penting ya, karena emang definisi sendiri cahaya ya Bang ya. Cahaya. Nah terus berbicara tentang fotografi ini, kalau boleh tahu Bang Ian mendalaminya itu dari kapan, terus dari mana gitu? Apakah emang belajar sendiri atau ketika emang masuk PLI ini Abang baru belajar atau gimana nih Bang? Kalau fotografi kebetulan memang dikenalin sama orang tua ya. Jadi memang ayahku dulu punya kamera. Jadi waktu aku kecil memang dikenalkan dengan kamera sehingga ketertarikan itu ada sejak kecil. Baru kemudian lambat laun memang pekerjaan juga mempengaruhi dan gimana ya, media sosial sekarang memang foto, video segala macamnya memang jadi tren lah. Sekarang tuh kayaknya semua aspek kehidupan itu ada foto. Jadi memang dari awal dikenalin orang tua, lambat laun memang suka sama fotografi, apalagi foto itu dulu menjelaskan tentang seperti nostalgia. Jadi Pandu pasti punya foto di rumah, album foto di rumah, dan itu jadi kita kan nggak bisa balikin waktu, tapi kita bisa lihat momen-momen itu melalui foto seperti itu. Iya sih, kadang yang tadi Abang bilang apa yang album foto itu Bang, kadang aku juga kalau misalkan lagi kangen gitu kan ngelihat foto-foto zaman dulu, bahkan kita bisa tahu waktu kita kecil tuh mukanya kayak gini gitu kan. Gitu kan. Iya bisa, Jadi, emang bisa nostalgia, itu sih. ada momennya gitu Bang ya. Nah terus kalau Abang ini genre ini Bang, kan Genre. fotografi itu mirip-mirip kayak musik gitu kan, ada genrenya masing-masing. Kalau Abang sendiri favoritnya apa nih Bang? Kalau genre sih nggak ada spesifikasi khusus ya, atau nggak spesial ke suatu genre tertentu. Tapi memang kadang yang paling sering itu karena mudah, yaitu street photography atau juga ada human interest. Cuman kalau untuk khusus aku sih enggak. Kalau bisa sih pelajari semuanya kan. Jadi kalau ditanya sukanya genre apa, ya saya sukanya foto. Nggak harus genre tertentu gitu. Jadi emang suka foto mau genre ini, genre itu, pokoknya ya seneng gitu ya foto. Bahkan kalau bisa, wih ada genre apa nih, pelajarin gitu kan, biar menarik gitu kan. biar bisa lebih banyak lagi gitu ya. Oke, sekarang gini Bang, kalau kita menghubungkan antara pekerjaan Abang di PLI ini yang melakukan dokumentasi kegiatan kantor sama hobi Abang yang melakukan fotografi, ada nggak sih Bang perbedaan ketika Abang melakukan foto-foto untuk kerjaan dan juga foto-foto waktu melaksanakan hobi itu Bang? Kalau perbedaan pasti ada, dan ya Pandu tahu lah. Ya kalau untuk kerjaan itu lebih ke momen. Jadi kita benar-benar harus siap dengan momennya. Kenapa? Karena untuk beberapa kegiatan atau kegiatan-kegiatan yang formal lah terutama, kita nggak bisa mengulang momen tersebut. Jadi
kalau misalnya ada katakanlah ada pejabat gitu atau ada pesertanya, eh, boleh diulang kan? Nggak mungkin Oh, kan? iya, Jadi benar, nggak kita mungkin. benar-benar harus siap untuk mengabadikan momennya. Kita udah tahu momen itu bakal ada gitu Bang ya. Benar, kita paling tidak udah memprediksi lah, udah mempersiapkan gitu. Nah kalau untuk hobi kan lebih santai. Jadi kita mau motret apa ya udah bisa motret suatu hal itu berulang-ulang gitu. Oke, aku garis bawain tadi yang mempersiapkan ya. Berarti selama ini Abang ada persiapan ya Bang kalau misalkan mau foto-foto untuk kegiatan kantor Bang? Persiapan itu ada sih, dan paling sering kita itu kan ibaratkannya kita udah tahu lah ya. Jadi kita sering nulis lah. Cuman memang beberapa kegiatan itu kita udah kenal venue-nya, terus udah tahu runtutan kegiatannya. Makanya paling tidak kan kita udah tahu rundown acara tuh kita harus udah tahu tuh. Jadi jam sekian tuh ngapain. Nah, terus kita dari rundown itulah kadang kita persiapin mau ngapain, mau apa aja yang mau diabadikan, apa aja yang mau diambil momennya seperti itu sih. Nah mungkin berarti bisa sambil pesan juga ya Bang buat Kantiga TB Pos ya. Jadi memang persiapan itu semuanya perlu dilakukan termasuk juga untuk fotografi gitu. Apalagi misalkan kita berbicara tentang pekerjaan kantor ya Bang ya. Foto-foto kantor itu nggak semata-mata kayak ada acara terus kita langsung foto, enggak. Berarti memang ada persiapan yang dilakukan sebelumnya biar hasilnya maksimal juga ya Bang ya. Oke. Sekarang kalau misalkan aku mau mulai belajar foto nih Bang. Iya. Nah, kira-kira aku bisa mulai dari mana ya? Kalau aku sih saran lebih ke deketin teman aja ya. Waduh, deketin temen. Maksudnya teman yang punya hobi fotografi, Punya hobi foto. dideketin aja, diajak paling nggak kayak boleh nggak sih ikut motret Oke. atau ajarin deh. Kenapa? Memang sekarang itu era digital itu tuh mudah untuk belajar dari mana aja, dari media sosial atau dari internet kita bisa belajar kan. Cuman ada beberapa teknik atau istilah yang kita nggak paham kalau cuma baca. Kita bener-bener banyak, nggak cuma fotografi sih, banyak hal yang kita emang harus praktek juga. Dan ketika kita ada temen yang hobi fotografi terus kita ikut belajar, ketika kita struggling dengan suatu problem kita bisa nanya, oh ini gimana, tolong ajarin dong, yang benar gimana, yang salah gimana, gitu sih. Lebih ke prinsipnya kalau kita punya guru tuh lebih enak gitu. Berarti bisa disimpulkan ya emang harus ada temen ya Bang ya biar enak juga. Kadang kan kalau ada temen bisa nge-trigger kita juga ya. Misalkan yang tadinya aduh males gak ada temen, oh ternyata kalau ada temen oh ya udah ayo gitu, jadi sama-sama juga ya. Terus misalkan kita juga bisa ada yang ngoreksi juga mungkin ya Bang ketika ada belajar gitu kan. Kadang ini juga sih, pernah gak sih diskusi foto gitu, kayak oh ini ceritanya tentang apa, oh ini kurangnya apa, atau kadang dari temen juga, misalnya kita lihat portofolio teman entah dari media sosial, oh kok bisa sih foto kayak gitu, ajarin dong. Jadi kita lebih ke praktek dan apa yang kita inginkan tuh lebih sejalan. Iya, betul. Begitu sih. Bagus sih gitu saran. Berarti nih Bang misalkan ada kanti-kanti bebas di sini yang aduh kayaknya sama Bang Ian boleh kan nih kalau diajarin gitu Bang. Ya kalau aku sih nerima boleh-boleh aja kalau emang aja ya. yang penting pengen ya, jangan sekedar foto sekali dua kali terus ternyata nggak hobi, ternyata nggak enjoy gitu. Yang penting keinginan sendiri dulu gitu. Sayang waktu juga kalau kayak gitu ya Bang ya. Kadang kan terutama sih dari sayang alat juga gitu, karena fotografi ini termasuk cukup pricey harga alatnya. Jadi kalau kita hobi itu nggak diseriusin ya sayang gitu. Oke, tadi juga aku sempat dengar nih Bang ada kata pricey. Nah, sekarang mungkin kita bahas yang selanjutnya Bang. Menurut Abang penting nggak sih alat itu di fotografi? Misalkan emang benar-benar menunjang atau emang kita harus yang penting paham dulu dasarnya gitu Bang? Menurut Abang gimana Bang? Terserah sih mau gimana. Ada yang dia harus punya alat dulu, ada yang dia belajar yang dia belajar dulu baru punya alat. Atau tapi kalau aku sih lebih suka yang kayak, dan yang ku alami juga ya, jadi dengan alat seadanya kemudian bertahap sambil belajar, tetap belajar nih, jangan kayak oh alatnya biasa aja seadanya tapi malah males gitu, alatnya kurang nih, males lah gitu. Padahal kita tuh harusnya memanfaatkan itu, jadi kita dapat dasarnya dulu. Kita belajar dasarnya. Kalau emang suatu hobi itu atau fotografinya jadi advance, jadi kita bisa seiring berjalannya waktu tuh nambah
peralatannya itu, Peralatannya jadi juga, ya. bertambah lah, levelnya nambah lah. Tapi kembali lagi, yang penting hobi dulu atau mau dulu lah, jangan mikirin oh alatnya mahal, oh belajarnya susah. Jangan, udah mau aja dulu, mulai aja ya, dulu. mulai dulu. Benar kayak gitu sih. Ya, dan juga ini sih pengalaman pribadi Bang. Kadang kalau kita suka sama suatu hal tuh justru lebih gampang buat cepat belajarnya gitu kan. Kalau kita udah suka ya karena kita melakukan sesuatu yang kita suka gitu kan. Iya. Lebih gampang dicernanya Terus juga. kemudian kalau aku bilang ya, pricey, memang. Tapi percaya atau tidak, alam bawah sadar kita tuh kadang kalau namanya hobi ya, percayalah kalau ada namanya hobi nggak ada yang mahal. Ya. Karena emang butuh. Apalagi kalau hobi itu bisa menghasilkan, lebih baik lagi kan. Nah, dan hobi orang kan beda-beda. Jadi kebutuhan orang, kalau bagiku sih fotografi pricey, cuman ya kalau emang aku hobi pasti akan aku usahakan. Iya. Dan hobi orang-orang lain juga seperti itu ya. Ya kayak gitu sih. Berarti nih ya buat kanting HTBU sini gak masalah kalau misalkan cuman ada smartphone doang ya Bang. Untuk sekarang yang penting tuh mulai dulu, mulai suka dulu, dari situ nanti berproses terus nanti kan berprosesnya itu saling beriringan ya Bang. Misalkan dari yang nggak bisa jadi bisa, alatnya kita juga yang tadinya cuma smartphone, kalau kita udah mulai suka, kayaknya udah mulai butuh alat nih, nanti juga kan kita nambah juga tuh, bisa nambah alat lagi. Apalagi kan. ya sekarang kan smartphone luar biasa ya. Iya betul. Bahkan fiturnya udah kayak kamera ya Bang. benar, fiturnya, terus kadang klaimnya dari brand kamera, brand smartphone itu malah bilang oh megapikselnya atau apalah yang lebih baik lah daripada kamera, udah setara kamera lah gitu. Itu emang yang penting mulai dari sekarang katanya. Nah, kalau misalkan nih Bang, kan tadi udah aku belajar dari mana tadi kan sama temen gitu kan, biar enak. Terus kalau alat juga nggak masalah. Nah, kadang gimana sih Bang caranya biar kita tetap termotivasi atau bisa dikatakan konsisten lah. Misalkan udah 1 bulan, 2 bulan, tapi kan mungkin ada saatnya juga ya jenuh atau bosan gitu. Nah, gimana caranya biar kita ketika udah ada di fase itu tapi kita mau balik lagi untuk belajar lagi gitu Bang? Baik lagi sih Dok, kadang jenuh wajar ya. Kalau aku terus motret kebetulan karena pekerjaan juga, jadi kadang jenuh pun tetap motret kan. Apalagi kita dituntut untuk sebagai PLI kan, tentu ada dokumentasi dan publikasi. Tapi memang ya balik lagi ke tadi, kita temuin dulu nih sukanya di mana. Dari genre-genre yang kita bahas tadi itu, yang kita bahas tuh sukanya genre apa itu, kita juga harus temuin nih. Oh, misalnya sukanya street photography, atau sukanya wedding, atau sukanya portrait, gitu. Jadi kembali ke orangnya gimana dia bisa nemuin. Terus kalau aku sih salah satu yang bikin trigger ke aku untuk terus motret itu satu sih, media sosial. Media sosial. Benar. Bukan media sosialnya, tapi algoritma media sosial aku itu isinya fotografi semua. Jadi ketika aku lihat, kok bagus ya. Kayak mana nih caranya. Jadi kita pengen kayak gitu juga dong, pengen bisa gitu ya. Bener. Yang bahkan kadang ya walaupun kadang ibaratkannya lokasinya yang juga mempengaruhi itu, tapi kan kita juga pengen buat kayak gini nih, atau yang gampang-gampang kita paling nggak konsep lah, bisa nggak sih buat kayak gini, ala-ala kayak gini tapi dengan cara kita sendiri ya. Oke Bang, berarti intinya tadi aku harus mulai dulu, terus nggak usah pertimbangin alat, yang penting mau dulu. Dan untuk konsisten ya aku mungkin harus terus explore juga ya Bang ya, biar kita tahu kita kurangnya di sini, dan juga mungkin kita bisa lihat proses kita dari awal. Harus lihat foto dulu sama foto sekarang biar ada perbandingan, kalau semuanya itu ada perkembangannya gitu ya Bang ya. Tadi bener, yang tadi proses ya. Jadi kalau ya itu tadi mulai aja dulu. Kalau bisa sih kayak ada portofolio. Paling tidak kalau sekarang gampangnya media sosial lah. Taruh aja di Instagram foto-foto dari tahun ke tahun gitu. Jadi bisa lihat perkembangan, dulu fotoku kayak gini, sekarang fotoku kayak gini. Jadi perkembangan itu benar-benar kerasa kalau kita memang bisa kayak arsip dengan baik lah seperti itu. Oke Bang, aduh udah nggak kerasa nih Bang, udah lumayan banyak banget yang kita bahas nih Bang.
Ya baik, Kanting-Kanting Bipos, sekian bincang bersama saya dan narasumber yang luar biasa ini. Terima kasih kepada Bang Ian. Terima kasih Pandu. Siap. Terima kasih juga kepada Kanting-Kanting Bipos yang setia mendengarkan dari awal sampai sekarang. Semoga apa yang telah kami bahas ini bisa menjadi manfaat untuk Kanting-Kanting Bipos semuanya. Dan juga apabila ada pertanyaan lebih lanjut seputar kepabeanan dan cukai ataupun hal terkait yang untuk menunjang penugasannya, bisa langsung menghubungi kami di media sosial Bea Cukai Jambi di sini. Dan juga bisa menghubungi nomor layanan informasi di sini. Baik, sekian dari kami berdua. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di BKB Podcast episode selanjutnya.